Bagaimana peran perempuan sebagai peace builder atau pembangun perdamaian? Kita sering mendapati bahwa pencipta damai, pembuat negosiasi untuk penyelesai konflik ini cenderung laki-laki, bapak-bapak di ranah publik gitu ya. Tetapi dari pertautan saya mendampingi atau bekerja di wilayah konflik dan bagaimana peran perempuan, terutama juga yang terbaru adalah memastikan isu kekerasan berbasis agama tidak terjadi, ini sangat menarik. Jadi bagaimana ruang domestik menjadi space yang strategis banyak dilakukan oleh perempuan. Pengalaman saya misalnya menangani Dayak Madura. Saat itu perempuan-perempuan adalah orang yang dia survivor tidak hanya untuk dirinya tapi juga memastikan proses evakuasi keluarganya untuk bisa selamat. Karena laki-laki mudah teridentifikasi, mudah diserang, sehingga perempuan ini menjadi negosiator ketika proses evakuasi. Saya lihat juga misalnya bagaimana perempuan ini di sejumlah wilayah konflik yang paling mudah berinteraksi dan berkepentingan untuk membangun situasi damai di komunitasnya adalah biasanya perempuan. Walaupun malamnya habis ada konflik, tetapi karena perempuan ini harus mengantar anaknya ke sekolah, dialah yang pertama berinteraksi dengan tetangganya. Dan inilah dia peace builder di ranah yang paling mikro yang dicoba dilakukan oleh para perempuan. Di Aceh misalnya, dicoba perempuan-perempuan juga mereformasi, mentransfer perang sabil yang dulu dinyanyikan menjelang tidur misalnya ya oleh para perempuan. Itu juga terjadi di Palestina gitu ya, yang memprovok untuk perang bagian dari perang sabil. Nah, mulai banyak ditransfer dengan syair-syair yang berbeda gitu ya untuk mencegah konflik terjadi gitu. Jadi yang juga banyak dikembangkan oleh perempuan, proses negosiasi tidak dilakukan di ruang-ruang formal dengan mic gitu ya. Cara pandang peace building, penyelesaian konflik ini kan banyak yang pakai pola-pola yang formalis, sehingga perempuan yang takut mic akan tidak ikut menjadi bagian dari proses negosiasi ini. Mereka banyak menggunakan informal space di sekolah-sekolah anaknya saat mengantar sekolah, di sumur, di pasar dan lain sebagainya. Inilah ruang-ruang yang biasanya dan tadi di ranah domestik untuk menghentikan proses stigmatisasi kepada etnik lain, pada agama lain, pada kelompok lain, untuk membangun value baru di dalam keluarga tadi tentang makna bersama dan berbineka gitu. Ini yang sering tembus pandang dalam tradisi melihat peran perempuan sebagai bagian dari gerakan untuk peace building ini. Nah, yang kami dapati juga di sejumlah wilayah ada polisi-polisi perempuan, Kapolres, yang bisa menghentikan atau mencegah konflik atas nama agama terjadi di wilayah tersebut. Jadi perempuan-perempuan ini karena kemampuan lobbynya yang cukup bagus, dia berinteraksi, dia bisa datangi tokoh-tokoh agama, dia bisa ikut minum-minum kopi dengan preman-preman, dia bisa ikut minum ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu di PKK dan wanita dan sebagainya untuk membangun situasi damai itu. Jadi pola-pola prevention banyak dilakukan, bahkan seperti di Cirebon perempuannya bisa bernegosiasi dan membangun satu kondisi untuk mencegah supaya konsentrasi massa bubar menjelang penyerangan ini. Nah, yang seperti ini sebetulnya penting untuk diketahui bagaimana peran perempuan untuk membangun upaya peace building ini. Yang penting lagi bahwa pola-pola tradisional dalam kultur kita gitu ya, kita tuh Indonesia kan sangat rentang kearifan lokal, itu juga banyak kita dapati di sejumlah wilayah sebetulnya cukup punya akar di mana perempuan berkontribusi untuk mencegah konflik ini. Dalam tradisi Islam, kalau kita lihat sejarah agama, Rasulullah selalu melibatkan perempuan dalam proses decision making. Perang akan dilakukan di dalam atau di luar. Misalnya pada kasus perang Uhud misalnya, Rasulullah sempat bertanya mau di luar atau di dalam, dan perempuan bilang jangan di dalam kota, karena di dalam kota banyak anak-anak, banyak rumah yang akan hancur, banyak akan infrastruktur yang akan hancur gitu. Sehingga Rasulullah pun mendengar spirit ini gitu ya, atau aspirasi ini, sehingga diputuskan perang tidak dilakukan di dalam kota gitu ya. Jadi keputusan-keputusan penting untuk mendengar suara perempuan ini menjadi urgent
Dan kalau kita lihat misalnya dulu di Amerika, anggota parlemennya sejumlah perempuan keluar walkout karena menentang penyerangan ke Irak gitu ya. Jadi upaya-upaya damai ini penting untuk meletakkan perempuan sebagai poros untuk proses negosiasi, conflict prevention, intervention, peace building dan lain sebagainya.